Ya. Oke. Kita lanjut. Kemarin saya minta tuliskan, boleh matikan video ya supaya bandwidth dan kualitasnya bagus. Saya juga izin matikan video sebentar. Oke. Terdengar ya? Nggak putus. Nah, kemarin kita sudah bahas, saya sudah minta tuliskan lagi itu di kuliah termodinamika, harusnya di S1 ada ya mengenai hukum termodinamika 0, 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang kita lanjut mengenai bagaimana reaksi itu bekerja ditinjau dari energi yang involved di situ. Energi yang bekerja di situ. Ya. Jadi kalau kita hitung bahwa ada energi bebas Gibbs, ya energi bebas Gibbs delta G, dan ilustrasinya minggu lalu sudah saya berikan ilustrasi antara energi bebas Gibbs dengan entalpi dan entropi ya. Jadi entalpi ya, apa delta H, delta S dan delta G. Ngitungnya sama, delta G produk ya delta G di dalam satu reaksi ya, produk kurangi reaktan. Sama delta H juga ya, produk kurang reaktan. Ini kemarin sudah kita bahas bahwa dalam satu reaksi kalau satu arah ya, reaksi satu arah nih, ada reaktan A dan B bereaksi menghasilkan produk C dan D. Ya, reaksinya diarahkan berjalan ke kanan. Nah, kalau delta G-nya positif lebih dari 0 ya, reaksi ke kanan tuh nggak akan terjadi. Ya, jadi kalau delta G-nya itu positif, misal saya gabungkan Ca dengan ini, ternyata delta G-nya misalnya Ca dengan apa ya, anionnya misalnya Cl, menghasilkan CaCl2, terjadi nggak sih gitu? Ya, nah seperti itu. Atau konstituen lain, misalnya Ca, terus saya punya sulfat membentuk kalsium sulfat, mungkin nggak delta G-nya positif, negatif, atau 0? Dalam kondisi tertentu. Ya, jadi kalau 0 itu terjadi antara terjadi dan tidak terjadi nih, setimbang gitu ya. Nah, kalau negatif itu reaksinya spontan terjadi ke kanan delta G-nya. Ini prinsip dari delta G ya. Kalau hubungan antara delta G dengan kemarin sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Ini menjadi faktor penting ya. Kalau temperaturnya itu bisa dibikin 0 absolut ya, 0 Kelvin gitu ya. Yang main cuma entalpinya saja ya. Temperatur kali entropinya jadi 0 ya. Delta H-nya eksoterm pasti terjadi. Kalau dibikin temperatur absolut 0 ya. Jadi kalau delta H 0 kurang dari 0 ya, delta S-nya itu juga besar ya, reaksi bisa berjalan. Ya, saya orang yang emosional, ruangannya itu memungkinkan saya bereaksi dengan misalnya dengan Mas Edi di sini, ya kita bisa bereaksi. Tapi kalau entropinya bisa kita tahan, bisa saja tidak terjadi. Ya. Oke, sama delta H juga sama. Nah, reaksi delta G, delta H, dan delta S itu bicara reaksi ini terjadi atau tidak terjadi, tapi tidak bicara kinetikanya. Kinetika itu maksudnya reaksi ini akan secepat apa? Ya, secepat. Karena ada reaksi yang sifat reaksinya itu berjalan dalam sepersekian milidetik, misalnya ya, sepersekian detik ya, sangat cepat. Ada yang reaksi itu jam, ada yang reaksi bulan sampai tahun. Ya, kita bicara kinetikanya. Ya. Jadi kecepatan dari yang tadi ya, aspek termodinamika yang tadi delta G, delta H, dan delta S tidak bicara kecepatan. Ya. Tidak bicara rate of reaction. Ya. Tapi reaksi ini bakal berjalan atau tidak, mau lambat, mau enggak pasti berjalan kalau delta G-nya 0, kurang dari 0. Ya. Nah, tapi kita bicara kinetika reaksi dalam termodinamika, ini sebenarnya bisa dilihat reaksi ini berapa cepat, rate of reaction.
berapa artinya kecepatan reaksi ini berapa mol per second terbentuknya produk, ya, berapa milimol per second terbentuknya produk kanan, ya, bukan kilometer, kecepatannya bukan meter per detik ya, tapi berapa banyak produk atau mol ekivalen produk per satuan waktu, ya. Nah, reaksi ini kalau dalam kondisi, kita lihat dalam kondisi setimbang, dari gini, boleh saja kalau sebenarnya kan proses kimia itu proses yang sebenarnya relatif sulit balik, nggak kayak proses fisika, misalnya mendidih, mengembun, menguap, membeku, ya. Kalau air didinginkan jadi es, jadi beku, air dipanaskan menguap, itu kan proses fisika, tidak ada konstituen kimia yang terjadi. Nah, sekarang kimia kita anggap bisa ada reaksi yang bolak-balik. Karena sekarang kita bicara dalam satu larutan. Larutan itu ada ion yang lain yang bisa saja reaksinya ini gabung terus terganggu lagi, lepas lagi. Ya. Ca dengan SO4 ternyata cukup tinggi, terbentuk kalsium sulfat. Kalsium sulfatnya jadi endapan yang halus karena non amorfus, ya. Kalsium sulfatnya tidak dalam temperatur tinggi, bukan anhidrit, tapi CaSO4 bukan kristal, bukan mineral. Tapi dalam kondisi tertentu CaSO4 ini misalnya terganggu, pH-nya berubah, atau temperaturnya berubah, atau tekanannya berubah. Akibatnya CaSO4 lepas lagi jadi Ca2+ dan SO4 2-. Jadi kita lihat dalam satu sistem ini bisa saja reaksi itu akan terjadi bolak-balik. Reaksi terbentuknya CaSO4 bisa juga reaksi pelepasan Ca dan SO4 dari CaSO4 misalnya. Ya. Nah, kalau reaksi ke kanan kita sepakati dulu ditulis reaksi yang F, ya, yang ke kanan. Nah, di kasus ini reaksi ke kanan itu ditentukan oleh banyaknya konstituen A dan B dikali konstanta F-nya, F ke kanan, ya. Jadi satu konstanta, ya, nilai kecepatan reaksi. Jadi kalau barangnya itu banyak, reaksi itu mungkin terbentuk cepat. Jadi kalau kita lihat berapa kecepatan reaksi pembentukan C dan D atau RF. RF ini kita baca reaksi pembentukan produk C dan D. Nah, reaksi pembentukan produk C dan D ini tergantung A dan B-nya banyak atau enggak. Kalau A dan B-nya banyak, kalau dalam kasus ini A dan B-nya kan banyak, ya, itu tentunya linear dengan jumlah A dan B. Tapi kalau A dan B-nya kecil, itu juga reaksinya mungkin lebih kecil, lebih lambat, ya. Tapi juga ada faktor KF, ya, KF. Jadi konstanta pembentukan C dan D, ya. Nah, sekarang kan tadi saya sampaikan bahwa kita anggap reaksi ini bisa bolak-balik. Setelah produk itu jadi, ya, produk C dan D, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa balik menjadi A dan B. Sekarang kita reaksinya reverse, kebalik, ke kiri. Ya, reaksi yang ke kiri. Kalau C dan D-nya udah terbentuk banyak, ya, bisa jadi kecepatan untuk terbentuknya A dan B lagi juga akan banyak. Tapi tergantung dengan konstantanya, KR kasus ini. Ya. Nah, dalam kondisi setimbang, nah ingat, ini sekarang kita bicara kesetimbangan. Dalam kondisi setimbang, ya, kecepatan ke kanan dan ke kiri kan sama, karena 0 nih, nggak jadi ke kanan, nggak terbentuk produk ke kanan C dan D, juga nggak terbentuk reaktannya itu jadi produk reaktan A dan B juga reaksi ke kiri nggak terjadi. Dalam kondisi setimbang tuh A, B dan C dan D itu ada. Jadi saya masukkan nih semua dalam kondisi setimbang, ya, artinya A, B, C, D ini sudah ada, terus setimbang kondisinya. Kalau dia setimbang tidak berubah, ya, itu nggak akan habis A dan B menjadi C, D, juga nggak akan habis C dan D balik menjadi A dan B. Artinya kecepatan ke kanan dan ke kiri sama. Ya, artinya kalau yang kecepatan ke kanan kita tulis tadi KF dikali A dan B, dan kalau ke kiri KR dikali C dan D produknya, ya. Akhirnya kalau kita KF kita bagi dengan KR gitu, ya, kita pindahkan, ya, itu disebut dengan konstanta kesetimbangan termodinamika. Jadi kecepatan atau konstanta ke kanan dibagi kecepatan konstanta yang ke kiri, ya, itu disebut K besar, ya,
Hati-hati rancu yang ambil kuliah Kak yang lain, yang kuliah saya konduktivitas hidrolik atau permeabilitas ya. Ini K-nya juga konstanta. Konstanta keseimbangan termodinamika atau K besar itu ditulis sebagai KF dibagi KR atau produk hasil kali produk dibagi hasil kali molar dari reaktannya. Jadi kalau ditulis konstanta keseimbangan sama dengan kalau kita punya produknya tadi A plus B menjadi C plus D. Ini ada konsentrasinya berapa molar. Ya kita tulis C kali D dibagi A kali B. Gitu. Ya. Nah, nanti harus hati-hati. Kalau kita punya dapat 2C, berarti di sini C-nya pangkat 2. Ya. Kalau saya punya untuk reaksi ini B-nya itu butuh 2 mol B, berarti B-nya pangkat 2. Gitu. Ya. Paham ya? Nanti turunannya ini saya hapus dulu. Kalau konstantanya 1 semua enak. Ya. Contoh di alam, di air nih, air murni ya. Kadang kita dapat ion besi. Besi menjadi parameter yang penting dalam satu sistem ya. Besi dalam kondisi ion biasanya dalam bentuk besi apa? Dalam fase besi bisa 2+ dan besi 3+ ya. Kalau dalam fase reduksi jadi gimana? Dalam fase oksidasi jadi gimana? Yo. Jadi bisa dalam fase 2+ dan 3+, tapi ada kecenderungan mana yang jadi lebih yang padat. Ya, dalam fase tertentu itu jadi padat. Ya. Nah, saya langsung dulu ada ion besi 3+. Ya. Terus di dalamnya air kan kita salah satu unsur anion utama itu sulfat. Ya. Apakah akan terbentuk besi sulfat? Ya, artinya terbentuk nih kemungkinan besi sulfat. Dan besi sulfat ada kemungkinan balik lagi menjadi Fe3+ dan SO4 2-. Kita nggak ngelihat termodinamika dari sisi energinya dulu. Ya, kita lihat bahwa reaksi pembentukan. Jadi kita balik nih. Reaksi pembentukan sulfat, ya. Jadi reaksinya seperti ini bolak-balik, ya. Lama-lama Fe3+ kan berkurang terhadap waktu. Ion besi 3+ berkurang terhadap waktu. Ya. Nah, berkurangnya terhadap waktu ini itu sama dengan min K1 dari mana nih? Nah, dapat min dan dapat plus ya. K2 FeSO4 ya. Min K1 kali ya. Berapa jumlah Fe3+ dan ion sulfat? Ya, ingat K besar sama dengan K1 per K kecil 2 gitu ya. K ke kanan, K ke kiri. K ke kanannya ditulis apa? Yang K. Gimana nih nulisnya? Berarti kalau K besarnya kan berapa besi sulfat itu dibagi gitu kan? Dibagi ini Fe3+, ini sulfat gitu kan? Produk dibagi reaktannya. Ya. Jadi kalau kita kalikan K1 kali besi 3+ dan sulfat sebagai yang arah 1 gitu ya, ini kali ke sini. Ini juga dikali. Ini dikali, ini ke sini, K2 dikali ke sini. Ya, sama kan? Tapi kok ada tanda negatif? Nah, yang kita bicara sekarang turunannya, berkurangnya besi 3+ terhadap waktu, tentunya yang besi dan sulfat kan lama-lama habis nih, berkurang. Ya, gitu. Jadi yang terbentuk itu besi sulfat. Tapi ion besi 3+ dan ion sulfat 2- akan berkurang. Ya, itulah berapa rate of reaction dari ya dF per dt. Jadi berapa perubahan konsentrasi F. Ya ini kalau kita yang belajar hidrogeologi kan dH per dt sama dengan min K kali gitu ya. Kalau do kuadrat H per do X kuadrat ya.
Itu untuk transien, 2H/T-nya tidak nol, itu transien. Tapi ini kondisinya kan transien nih. Ada perubahan konsentrasi besi 3+ terhadap waktu, ya, di mana ini dipengaruhi oleh ketersediaan besi 3+ itu di awal dan sulfat itu di awal, serta setelah terbentuk Fs sulfat ini seberapa, ya. Jadi kecepatan reaksi tidak hanya bergantung pada berapa cepat ion besi feri dan sulfat yang terpakai, tapi juga kecepatan pembentukan kecepatan baliknya. Kalau ini mengalami disosiasi besi sulfat, ya, disosiasinya cepat nggak? Karena seolah-olah ngebalik. Kalau dalam karena kita bicara setimbang, dia pengen balik. Besi sulfat pengen jadi ion besi 3+ dan sulfat lagi. Ya. Nah, kecepatan disosiasi besi ini juga mempengaruhi berapa jumlah besi 3+ yang berkurang. Jadi tidak hanya bergantung sama cepatnya reaksi besi 3+ dan sulfat, tapi itu yang forwardnya, tapi juga bergantung ini udah terbentuk kan pada saat di awal besi sulfat belum ada nih. Saya punya Fe3+ dan sulfat 2-. Ya. Terus belum ada, tapi begitu ini awal-awal terus terbentuk nih mulai besi sulfat. Ya, FeSO4+. Nah, pada saat ini besi 3+ kan masih ada, tapi berkurang jumlahnya. Tapi kecepatan besi ini habis tergantung juga kalau ini baliknya pengen balik lagi menjadi FeSO4 ini balik ke Fe3+ dan SO4 2-, kecepatan penurunan konsentrasi DF3+ kan berkurang, nggak cepat habis karena Fe3+-nya pengen balik lagi ke FeSO4-nya pengen balik lagi ke Fe3+. Ya, terdisosiasi ya dari ion FeSO4. Misal, ini contoh. Ini contoh kalau ada soalnya biasanya ujian juga keluar UTS. Biasanya ujiannya teori itu UTS aja. Kalau UAS nggak ada ujian teorinya lagi, nggak ada ujian yang begini-beginian lagi. Di awal saya ada reaksi Fe3+ ya dengan sulfat 2- dan membentuk ion besi sulfat ya. Nah, pada awal reaksi ya konsentrasi Fe3+ ini sama dengan sulfat. Ada 0,008 molar. Ya, 8 kali 10⁻³ molar. Ya. Terus nilai konstanta kesetimbangan ada nih database-nya. Nilai konstanta kesetimbangan. Kenapa pangkatnya satuannya itu M⁻⁻1? Bisa ada yang jawab nggak? Kenapa 205 molar pangkat -1 K-nya? Apakah ini harus hati-hati? K ya konstanta kesetimbangan di kasus kimia ini tidak selalu sama punya dimensi yang sama. Jadi ini kan kasusnya molar pangkat -1 tergantung reaksinya. Saya ambil contoh. Kalau reaksinya begini, A plus B menjadi C plus D, ini tidak punya konstanta. Tapi kalau kejadiannya begini, K-nya kan, ya benar. K itu kan konsentrasi D dibagi, gitu ya. Jadi ini kan molar dibagi molar kali molar. Jadi sama dengan molar pangkat 1. Gitu ya. Jadi nggak selalu sama loh. Konstanta kesetimbangan reaksi itu molar pangkat -1 terus. Tergantung bagaimana reaksi itu didefinisikan. Nah, ini hebatnya kimia tuh nggak selalu benar-benar fisika. Makanya chemistry itu antara sains dan ada perasaannya juga gitu. Kita harus lihat nggak benar-benar konstanta itu tetap ya unit atau dimensinya. Maaf Pak, nggak freeze Pak.
Tes, maaf ya, sayanya terlempar, bener ya? Saya terlempar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya ulang lagi berarti inilah kendala online ini udah di Bandung nih, apalagi yang di daerah remote ya. Udah sampai sini ya? Tes. Saya Ya, mau Pak. Sampai tidak sama dengan fisika pakai perasaan. Oke, pakai perasaan lah. Kimia ini kayaknya dimensinya nggak pernah sama. Kita lanjut kasus ini. Di awal saya punya 8 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, Fe dan SO4 sama nih kebetulan. Ya. Terus pertanyaannya adalah berapa konsentrasi masing-masing pada saat setimbang? Jadi kan kalau pada saat setimbang nih berapa, nih berapa, nih berapa. Saat setimbang ya. Setimbang itu semua produk dan reaktannya ada. Kalau udah nggak setimbang, semua jadi produk aja. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 4 itu jadi besi sulfat semua. Tapi pertanyaannya, ini saya lupa nulis, dalam kondisi setimbang, berapa masing-masing itu ada? Dalam kondisi setimbang. Ini tuh berapa, ini berapa, dan ini berapa dalam kondisi setimbang. Ya, kalau kita konstanta kesetimbangannya 205. Nah, sekarang kita asumsikan sebagai kalau kita asumsikan B itu ya sebagai berapa jumlah FeSO4 yang terbentuk. Ya. Artinya dalam kondisi B itu SO4 sudah terbentuk, saya kalau punya Fe itu awalnya 8 kali 10 pangkat minus 4, minus 3, tapi FeSO4 sudah terbentuk nih sebesar B. Pada saat itu berarti Fe13 ada berapa? Ada 8 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi B. Benar ya? Nah, bisa ya. Dan sulfat juga awalnya 8 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi jumlah sebesar B. Nah, ya kita bisa selesaikan tuh dalam kondisi setimbang, berarti K ya 205 sama dengan ya kita sudah terbentuk kan Fe13 ini B dibagi kan sudah terbentuk B ya dalam kondisi setimbang nih 205 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 3 kurangi B untuk Fe-nya dikali 8 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi B ini Fe3 plus ini sulfat 2 minus. Jadi dalam kondisi setimbang itu jumlahnya. Kita bisa pecahkan lah ya dengan min B X1 X2 yang ini persamaan kuadrat kan? Ya, B1 B1, B2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kalau mau ya. Atau pakai persamaan dibongkar gitu ya. Ya, silahkan. Ini jadi persamaan kuadrat dulu. Ya. Nah, kalau dihitung, ini persamaan kuadrat kan dengan satu peubah bisa diselesaikan lah ya, ini tinggal B aja. Ya, tapi selesaikannya dengan persamaan kuadrat. Ya. Nah, nilainya B kita dapat FeSO4 itu 3,64 kali 10 pangkat minus 3. Jadi, dalam kondisi setimbang, kita punya 4,36 kali 10 pangkat minus 3 Fe, punya 4,36 kali 10 pangkat minus 3 sulfat, dan 3,64 kali 10 pangkat minus 3 FeSO4. Dalam kondisi ini setimbang. Ya, dalam larutan ini ada semua nih. Di alam nih kadang-kadang sudah terbentuk kerak FeSO4 misalnya ya. Tapi ion Fe3+-nya masih ada, belum habis tuh. Ya, kerak CaSO4 ataupun endapan halus CaSO4 tapi Ca2+-nya itu masih ada kok. Belum habis karena reaksinya masih dalam kondisi yang bisa jadi bolak-balik tuh. Ya. Nah, ini persamaan diferensial reaksinya. Kalau produknya produknya itu C, reaktannya A dan B. Jadi perubahan konsentrasi atau penambahan konsentrasi. Jadi kita sebut perubahan itu bisa nambah, bisa kurang ya. Perubahan konsentrasi si C produk ini terhadap waktu tergantung dari kecepatan konstanta ke kanannya dikali awal ya A0 min C kuadrat ya dikurang ya C ini kali KR
Konstanta reaksi ini kali C. Ya. Ya, kalau ini diintegrasikan nih nanyanya sama yang jago matematik ya. Ya, jadinya hasilnya seperti itu. Ya, tapi nggak usah panik. Ujian kita nggak ini. Ya, tapi kalau mau dihitung bahwa kecepatan reaksi itu bisa dihitung dari berapa jumlah awalnya, tapi kita harus punya konstantanya. Ya, konstantanya penting. Ya. Kalau dibuat kurva tuh seperti ini. Kalau dibuat kurva. Awalnya saya punya, ya tadi dalam kasus tadi, punya 8 kali 10 pangkat minus 3 molar besi 3 plus dan SO4 2 minus. Awal, dalam kondisi 0. Dalam kondisi awal. Ya. Nah, beriring dengan waktu, dalam kondisi awal, besi sulfat juga belum bereaksi nih. Belum ada kan? Belum jalan, belum ketemu. Ini ketemu besi 3 plus dan sulfat, akhirnya bereaksi. Mulai terbentuk FeSO4. Mulai terbentuk. Ya kan, besi sulfatnya mulai terbentuk sampai kalau bisa habis. Ya, ini kecepatan reaksinya berapa milisecond. Ya. Besi 3 plusnya lama-lama berkurang. Ya, dalam kondisi setimbang tadi sudah kita bahas, dihitung 3,64 kali 10 pangkat minus 3 kita punya FeSO4 dan besi 3 plus dan juga SO4 2 minus kita punya 4,36 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, ini kondisi setimbang. Gitu. Berapa kecepatan reaksi? Ya. Nah, sekarang kalau ngitung habis atau enggak gitu ya. Kecepatan reaksi itu ternyata turun. Pertama kan konstituen, artinya reaktannya Fe3 plus sama SO4 2 minusnya itu ada. Jadi begitu reaksi dimulai, reaksi ke kanan jalan nih, tapi reaksi ke kiri balik kan sudah mulai ada nih. Bener nggak? Karena kita sudah punya produk. FeSO4 juga tadi kan bisa saja reaksi itu reverse ke kiri. Ya, FeSO4-nya sudah terbentuk. Nah, terus sejak reaksi ini FeSO4 terbentuk lama-lama kalau dalam kondisi setimbang ya nggak ada cepat, reaksinya sama nih RF dan RR ya, ke kanan dan ke kiri itu sama ya, dikurangi hasilnya 0. Di sini udah nggak punya kecepatan lagi. Ya, dalam kondisi setimbang. Bisa jadi berarti dalam kondisi setimbang berapa konstituen masing-masing. Misal saya punya air di bak mandi itu ada besinya. Kerak besinya di pinggir-pinggir bak mandi sudah terbentuk. Ini kondisinya bisa jadi Fe di airnya itu ada, keraknya juga udah terbentuk. Nah, pada saat tenggelam timbul gitu ya, besi itu ada reaksi kesetimbangan yang cukup terus-terusan. Ya. Jadi reaksi yang paling umum. Nah, kalau reaksi ini menahun dan ada supply terus-terusan, bisa jadi keraknya nambah tebal. Terus saja. Ya, itu. Dan itu menceritakan bagaimana proses endapan besi laterit, nikel itu terbentuk. Ya, Kalau di besi. dalam pipa scaling ya, Pak. Nah, dalam pipa disebut scaling atau keraknya. Di geothermal tuh, ini kan ada berapa yang anak-anak geothermal nih. Ya, nanti kita akan bahas saturation index. Hasil kali kelarutan ini terlampaui nggak ini nilai konstanta produk. Ya, hasil kali kelarutan kita punya Ca, biasanya scalingnya itu kan entah kalsit, entah CaO4, ya gitu. Jadi itu lama-lama itu jadi scaling, jadi kerak. Di sumur juga di screen itu terbentuknya kerak. Karena supply-nya ada terus. Ya, supply-nya nambah terus kan, supply-nya dari pelarutan batuan ya yang terbawa pada saat dipompa, pada saat produksi panas bumi, fluida panas buminya juga bawa Ca, terus saja nambah ya. Kalau stop sih mungkin bisa saja dalam kondisi tertentu balik, tapi kan kita produce ada terus nambah. Gitu. Nah, sekarang kesetimbangan kimia itu dipengaruhi oleh faktor apa saja gitu ya. Faktor fisika yang bisa kita kontrol itu 2, temperatur dan tekanan. Kalau kekuatan ion itu faktornya internalnya. Ya, nanti mungkin minggu depan kita bahas
sekilas mengenai kekuatan ion. Ada ion yang kuat menjadi gampang, itu unsur yang gampang jadi ion gitu ya. Ada yang enggak, makanya nanti ada yang asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Tapi faktor fisikanya, faktor fisik yang bisa saja yang kita bisa kontrol itu temperatur dan tekanan. Kan gampang ngatur temperatur pakai AC, pakai kulkas, pakai pendingin atau pemanas. Tekanan ya agak lebih effortnya lebih besar. Di vakum, nggak boleh keluar, tekanannya di maintain segitu ya. Jadi dua faktor fisik yang bisa kita kontrol, temperatur dan tekanan. Kekuatan ion sih ya sifatnya masing-masing lah ya, unsurnya itu seperti apa kekuatannya, nggak sama. Nah, sekarang temperatur itu jumlah panas yang diserap kalau endotermal atau dilepas dalam suatu reaksi ya, sehingga ada perubahan entalpi ya. Jadi ini temperatur. Ada yang ngelepas panas, kita memaintain temperaturnya juga jangan terlalu dingin di luar sehingga nanti dia lepas. Ya kita bisa kontrol. Ya, kayak kita mau injeksi CO2 ya. CO2 ini case ya. CO2 kan emisi kita katanya buminya lagi kebanyakan CO2 nih. Ya, yang ngambil hidrogeologi lingkungan semester lalu ya, bumi kita lagi kebanyakan CO2. CO2 yang dilepas oleh ya PLTU ya atau ya Vespa butut saya gitu, gimana gambar Vespa itu tuh Vespa itu emisi CO2 ya. Nah CO2 ini katanya harus salah satu yang bertanggung jawab terhadap apa namanya perubahan iklim, tanggung jawab ya. Tapi ada ide ini CO2 ini ditangkap ya dari cerobongnya, mungkin dari sini ditangkap dulu terus mau diinjek ke subsurface. Nah, diinjeknya kalau nginjek dalam bentuk gas kan susah. CO2 harus dalam bentuk ya, larutan. Ya, kalau dalam bentuk gas susah. Nah, diinjek. Nah, ada kemungkinan nggak terbentuk lagi sesuatu di sini ya. Setelah CO2 dalam bentuk larutan tambah yang lain ya, kita berubah menjadi sesuatu lagi. Nah, ini juga sesuatu yang menarik, tapi kita harus mengubah dulu CO2 menjadi dari gas menjadi liquid, juga diatur temperatur dan tekanannya. Ya, ada cost tuh, pasti ada effort, energi yang dimainkan. Ya. Kalau udah energi yang dimainkan, mungkin kita harus hitung biaya. Berapa biaya injeksi CO2 ya. Pertama, biaya dari CO2 gas menjadi CO2 larutan. Kedua, berapa tekanan untuk bisa masuk ke formasi tertentu ya. Sehingga mungkin harga gas harga energi murah kayak batu bara kalau dikonversi bisa saja nanti kalau kita hitung ya, misalnya saya nggak, tetap aja deh pakai fossil fuel yang emit CO2 karena itu paling gampang. Tapi CO2 itu mau saya balikin ya, hitung berarti biaya produce energi dari yang menghasilkan CO2 kita hitung bagian ininya. Kalau memang kita pengen bertanggung jawab misalnya. Nah, jadi tapi hati-hati ketika temperatur diubah, ternyata kesetimbangan kimianya juga berubah. Jadi yang dimaksud di sini bahwa kesetimbangan kimia dipengaruhi oleh temperatur. Tapi apa yang dipengaruhi? Ya lo konstantanya. Jadi konstanta kesetimbangan yang baru ya dari K yang awal K1 menjadi K2, temperatur awal T1 dari temperatur 2. Ya, ini banyak dicari aja di buku gitu ya. Bagaimana menghitung perubahan K2 dari temperatur 1 menjadi temperatur 2. Ya, gitu. Itu ya, misalnya K pada saat 25 derajat Celcius, terus K kesetimbangan pada 10 derajat Celcius itu berubahnya seperti apa? Kelarutannya tentunya berubah. Ya, tadinya mungkin larut, setelah konstanta kesetimbangan yang baru, bisa jadi kelarutannya berubah. Ya, ini contoh-contoh soalnya ada tuh di EduNext, bisa dibahas di situ, di download. Ya. Kita juga akan mendapatkan nilai delta G itu kan ada persamaannya dari ini belum sampai sini kita harusnya ya. Ya, jadi delta G itu kita hitung ya dari
Konstanta Rydberg kalau itu misalnya dalam produk-produk gas gitu ya, temperatur dan konstanta keseimbangannya. Delta G-nya ada hubungan antara nilai K ini dengan delta G. Ya, kita bisa lihat ya masing-masing. Ya, ini persamaannya. Ya bisa diikuti berapa nilai log K1 per K2 ya. Ya. Terus berapa nilai konsentrasi 2 plus ya, kelarutan PbSO4 sama dengan konsentrasi atau di dalam larutan itu Pb2 plus dan SO4 itu sama ya. Ya, sekarang kalau pH-nya diubah, ya ada lagi perubahan pH. Ya. Ya. Nanti ini masuk ke dalam aktivitas spesies kimia. Ya, tadi kan ada faktor yang internalnya, aktivitas spesies kimianya. Ya, kalau temperatur sudah, ya ada tekanan juga bisa diatur. Nah, kalau ini faktor aktivitas ion, ya. Jadi itu. Kita mulai kuis, ya. Ini nanti agak ada kuisnya juga bagian-bagian yang begini, supaya pas UTS gampang. Ya. Untuk kuisnya saya kirim dulu nih sebelum 9.50 ke siapa namanya? Ke Dian yang belum ada di ini. Kuis tahun ini saya kirim, waduh. Saya kirim ke Dian sebentar ya. Ya. Kelihatan. Ya, bagi yang sit-in, screenshot aja dulu ini sebagai bukti hadir dan juga kuisnya dikerjakan. Ya, itu. Ya, sehat-sehat semua nih kayaknya. Ya, SIX-nya diisi. Silahkan dikerjakan kuisnya. Kalau EduNext sih agak nunggu nih jam 10. Tapi sama-sama lah jam 10. Ini saya tongkrongin dulu sampai jam 10. Ya, ST ini ya, tunggu ST, terus siapa lagi ya yang masih belum ada di nama tuh, saya ada beberapa mahasiswa yang di namanya belum ada. EduNext. Oke, nanti pas ngerjain kuis sih mati aja, ini nggak apa-apa. Nanti jam yang pasti saya bisa ngelihat terkumpul itu jam 11 paling lambat, begitu saya buka email ataupun EduNext udah ada yang ngupload ya. Jadi itu selesai. Jadi untuk mengerjakannya nggak usah nyala video, kalian boleh diskusi juga kok. Ya, saya tutup ya. Sehat-sehat semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat latihan. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jangan lupa